kita serentak mewujudkan Merdeka Belajar yang digariskan oleh Kemendikbud. Di antaranya juga menyelaraskan dengan visi misi sekolah. Alhamdulillah, meskipun kita sekolah baru Pak, ini sudah banyak prestasi yang ditorehkan ya dari visi misi yang sudah dirancang sebelumnya. Artinya dengan kebutuhan dasar manusia itu menurut William James ada 5 dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup, yang kedua penguasaan, kemudian yang ketiga kasih sayang, yang keempat kesenangan, yang kelima kebebasan. Tuh. Jadi kesenangan, kebebasan itu dalam 5 posisi kontrol. Jadi ada 5 posisi kontrol teman-temanku semuanya ya. Yang pertama penghukum. Ada kala guru sebagai penghukum ya. Nah, penghukum yang bagaimana? Gitu. Ada pembuat perasaan bersalah, ada sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, yang kelima sebagai manajer. Sama Pak Yudi sangat luar biasa dan menyenangkan. Alhamdulillah Pak, baik. Bapak sehat Pak? Alhamdulillah. Baik Pak Yudi, di pendampingan keempat, kita sudah masuk keempat. Kita akan berfokus pada observasi pembelajaran di kelas yang berintegrasi budaya positif, pembelajaran diferensiasi dan juga sosial emosional. Selain itu nanti saya izin dalam observasi pembelajaran ini nanti ada penilaian yang harus saya buat. Baik. Ini sudah ada lembar observasinya yang sudah ditetapkan dari sana. Baik. Oke Pak Yudi, boleh bercerita atau merefleksikan diri tentang pembelajaran 1 bulan kemarin, baik secara online, mengerjakan tugas-tugas dan sebagainya. Bagaimana Pak? Dalam kegiatan selama ini yang sudah saya lakukan Pak, saya mempunyai banyak pengalaman Pak terkait hal tersebut, di mana saya sudah melaksanakan kegiatan seperti pembelajaran di kelas KSI sudah saya sampaikan bertahap itu di kelas Pak, yang mana akan nanti saya akan mencoba pengalaman tersebut di kelas nantinya akan disampaikan juga dan dibimbing oleh Bapak ya Pak ya. Terkait hal itu saya sudah mencoba menjadi coach antara teman dan rekan sejawat Pak. Hal tersebut membuat saya mengerti yang mana tadinya belum paham, sekarang sudah paham cara menjadi coach untuk mengcoaching orang Pak gitu. Oke. Berarti materi yang di modul maupun di secara online bersama fasilitator dan instruktur itu langsung diimplementasikan di lingkungan sekolah Pak Yudi. Saya terapkan sudah luar biasa. Nah, setelah penerapan tentunya itu akan menjadi pengalaman kita ya, menemukan intisari dari materi yang disampaikan oleh fasilitator dan juga instruktur. Baik Pak Yudi, gimana nih RPP-nya sudah ya? Sudah disusun, sudah dapat timbal balik, umpan balik dari saya, dan sekarang sudah siap untuk dilaksanakannya. Siap. Baik Pak Yudi, nanti ada lembar observasi yang saya akan isi. Ini seputar kegiatan yang akan dilakukan. Itu adalah tentang mengembangkan lingkungan kelas. Pak. Nanti di kelas saya akan menilai itu bagaimana mewujudkan kenyamanan lingkungan belajar, terus penggunaan komunikasi yang positif yang dilakukan oleh Pak Yudi, penerapan disiplin dan memberi motivasi. Terus juga ada bagaimana Pak Yudi memandu proses pembelajaran. Di situ ada bagaimana Pak Yudi membuka proses pembelajaran, muatan sosial emosional tentunya, terus mendampingi murid seperti apa, terus strategi pembelajaran dan bagaimana menutup
proses pembelajaran, dan yang terakhir adalah bagaimana Pak Yudi memberikan umpan balik dan membuat pelaksanaan asesmen. Proses itu yang akan dinilai, mudah-mudahan hasilnya baik, dan saya yakin Pak Yudi bisa melakukan itu karena memang tadi disampaikan Pak Yudi sudah mengimplementasikan modul yang dipelajari sebelumnya di dalam kelas. Baik Pak Yudi, kita ada sesi pra-observasi. Iya Pak. Oke. Nanti Pak Yudi akan mengajar bahasa Inggris ya, tentunya ya. Iya Pak. Bahasa Inggris Bahasa di kelas Inggris berapa Pak? Di kelas 11 Pak. Kelas 11 ya. Tentang berdifferensiasi dan pembelajaran sosial emosional yang materinya tentang opinion Pak. Oh iya. Iya. Tujuan pembelajarannya apa tuh Pak? Di dalam kegiatan ini siswa bisa mempelajari tentang fungsi dan tujuan ungkapan pendapat dan pikiran Pak dalam opini, di mana siswa itu nanti akan menemukan informasi berdasarkan ungkapan yang menyatakan pendapat pikiran tersebut Pak. Itu salah satu sederhananya, jadi menyatakan ungkapan pendapat. Oke. Tujuan pembelajarannya itu ya. Opini. Kira-kira area pengembangan yang hendak dicapai? Dalam pemikiran kehidupan sehari-hari itu agar siswa itu bisa mewujudkan literasi fungsional gitu. Jadi peserta didik dapat menggunakan ungkapan opini tersebut dalam penyelesaian masalah. Itu agar anak-anak itu memahami hal tersebut. Jadi Dalam kehidupan dalam sehari-harinya kehidupan- gitu ya. Dalam kehidupan sehari-harinya, jadi opini ini dapat diselesaikan oleh itu. Jadi suatu masalah kadang anak tidak paham hal itu. Gitu. Kira-kira strategi yang dipersiapkan apa tuh untuk mencapai ke siswa dapat seperti yang Bapak harapkan? Jadi kegiatan ini saya memberikan suatu model kepada anak-anak agar mereka itu bisa mengungkapkan, memberikan motivasi. Seperti saya itu memberikan materi ungkapan pernyataan dan pikiran tersebut sehingga siswa dapat mempraktekannya Pak. Jadi Pak Yudi memfasilitasi lah ya, memfasilitasi anak Betul. untuk menyampaikan opininya. Berarti ini dalam bentuk nanti itu diskusi dulu atau presentasi atau dalam bentuk apa nanti yang akan dilakukan Pak? Pertama kita mengadakan pemancingan dengan sebuah gambar gitu Pak. Kemudian anak akan mengungkapkan hal tersebut. Setelah masuk ke dalam itu baru kami akan menjelaskan materi tersebut dengan bantuan seperti film gitu, video kami sampaikan. Kemudian anak bisa menemukan kata-kata dalam opini tersebut dan berdiskusi Pak. Berarti hasilnya berdiskusi. Ada sampai presentasi? Untuk presentasinya ada, mudah-mudahan cukup waktunya dan itu bersambung dengan tugas seperti bermacam-macam Opinion. Satu boleh dua boleh. Iya boleh. What is your name? In my opinion, in the picture number 1, it's about a bird is eating in like a white or something like kites. It's the The food.
Ada yang lain? Cukup? Kelompok satu kayaknya. Coba. Siapa ya? Pak. Ya. Coba. Kelompok dua. Ya. Ya. Boleh. Okay, my name is Dimas Huta Zafran from IPA 1, Science 1. My opinion about the vegetable and fruit is good for your health if you eat. And the picture have many picture like orange, eggplant, tomato, broccoli, and many others. If you like it, you can eating it. If you like it, you can eat it in breakfast, dinner, and lunch. Okay, that's my opinion. Thank you. Guys, I believe that all of the students will give the opinion. Ini namanya opini ya, yang bebas ya, hal-hal yang positif boleh dan negatif. Ini yang opini pertama, the first will give the food for the children. Yang kedua dari grup ini, that is the vegetable. Ada fruit ya, vegetable bisa jadi apa? Sayur-sayuran. Will give the consumption atau which is consumed the people every day. Okay, thank you very much. That is the opinion which is very good. Nah, sekarang dalam pembelajaran ini sebenarnya pengertiannya kita memberikan pendapat ini. Ini yang namanya kalau dalam opini macam-macam, ada bentuk asli, ungkapan yang diungkapkan oleh seseorang kepada seseorang dengan harapan mendapatkan atau pendapat lain tentang hal sedang dihadapi. Jadi kalau kita menghadapi sesuatu ya menggunakan ungkapan sehari-hari ini ya. Ungkapan yang dimaksud ini bisa bentuk formal, resmi. Tadi ada juga yang tidak resmi karena singkat. Kita gunakan bentuk formal. Apakah tadi sudah menggunakan kata-kata ini? Have you got any comment to it? Do you have any ide? Kalau ada ide untuk memancing teman gitu. Jadi ungkapan what is your reason dan seterusnya ini tahap-tahap formalnya, atau bisa gunakan what do you think of. Nah, tadi saya mendengar ada ya what do you think of. Jadi opini itu bisa menggunakan I think atau what is your opinion. Bagus. Tadi teman-teman sudah ada yang menggunakan what do you like. Tadi ada yang pakai I like, the click. Kemudian do you think it, itu salah satunya. Kata-kata yang sering kita gunakan dalam bikin opininya ini ya. Sampai akhir bentuk formalnya ini yang sangat kita pakai, sangat kita pentingkan kata-kata ini. I think, I like, I think ya, on my opinion gitu, atau in my case, itu sering, ini jarang dipakai. Ini kita terapkan ya. Ini dalam contoh Ratna, you look so tall, kamu terlihat pucat. Si Ratna bilang, kalau si Susi tulis, I have touch, aku sakit gigi. Ratna bilang, terlihat ya. Nah,
Ratna mengucapkan si the dentist, pergi ke dokter gigi. Itu kata-kata yang singkat digunakan. Tapi di sini kamu bisa menggunakan kata yang lengkap yang tadi disampaikan dalam bentuk formalnya gitu. Do you like gitu, aspirin. Ratna, ini contoh, ini salah satu contohnya. Kemudian, for example, buat asking and giving, ya, asking dan giving, jadi menanyakan dan memberi jawaban dalam opini. Pengertiannya, asking opinion atau dalam bahasa Indonesia dikenal dengan menanyakan pendapat, yang melalui mengisi giving opinion ini dikenal dengan memberikan pendapat itu. Ataupun dalam my opinion, menurut kamu bagaimana? Jadi di sini ada ya materinya sebagai berikut. Nah tadi, what do you think about Lampung? Apa yang kamu pikirkan tentang Lampung? Nah berarti kita dipancing untuk kata-kata itu tadi yang teman kamu tadi Lampung yang dipakai dalam game tadi ya. In my opinion, Lampung is the beautiful city. There are so many beautiful beach there. Lampung is also famous with or second. Nah, ini salah satu contoh in my opinion. Jadi pendapat pakai I think juga boleh, I think sama ya. Tapi yang sering kita gunakan ya in my opinion. Ini sifat mengatakan robot food. Do you think it's delicious? Makanannya maksudnya bagaimana dengan makanannya? Apakah menurut kamu enak? Itu salah satu materi opinion. Masih banyak lagi ya, nanti Anda baca kembali. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke session kelompok. Nah, di sini Anda buka bagian kedua. LKPD untuk murid dengan kemampuan audio dapat menentukan ukuran gambar dan ukuran sebenarnya dengan cepat dan tepat. Di praktek ini kemampuan literasi dengan baik secara berkelompok. Tugas Anda, write your name. Anda tulis nama, hari, tanggal. Nah, di situ. Kemudian Bapak mempunyai link tugas kelompok tersebut. Kamu silakan foto dengan Google Assistant, bisa. Kemudian atau kamu tempel langsung. Dan ada langkah-langkah yang pertama, perhatikan gambar. Kemudian apakah yang dirasakan setelah melihat video pembelajaran ID-nya. Kemudian yang terakhir, tuliskan membuat laporan yang dapat dikumpulkan. Ini dari materi video yang ada di dalamnya. Ya. Jelas ya? Sesuai dengan kelompok 1, 2, 3, sekarang mulai berdiskusi, dicari dulu gambarnya dan selamat mengerjakan. Baik, anak-anakku, setelah Anda mengerjakan, belum selesai ya. Nah, sekarang kita akan ice breaking ya, refleksi dulu. Sebentar, sambil mengerjakan.
Baik, sekarang kita semuanya tenang, posisi diam, tidak ada yang bersuara. Berhenti, amati nafas, amati perasaan, Ikuti pikiran, dan lanjutkan kembali aktivitas. Mari kita stop sejenak dari kegiatan apapun yang dilakukan saat ini. Mari istirahatkan sejenak fisik dan mental selama kurang lebih 3 menit saja. Sebelum mulai, silakan Bapak Ibu duduk senyaman mungkin. Bapak Ibu bisa menggeser posisi duduknya agar lebih nyaman. Cobalah duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu tetap rileks. Ya, seperti itu. Mari rasakan kursi yang menopang tubuh Anda. Rasakan kedua telapak kaki bertumpu pada lantai. Silakan letakkan tangan pada pangkuan atau di atas meja. Rileks. Kemudian silakan pejamkan mata jika merasa nyaman, atau cukup arahkan pandangan ke bawah. Rileks. Amati nafas. Amati nafas masuk dan keluar. Bernapaslah seperti biasa. Saat bernapas, rasakan udara masuk dan keluar melalui lubang hidung. Rasakan abdomen yang turun naik saat bernapas. Mari napas lebih pelan dan dalam. Rasakan perut mengembang dan mengempis saat bernapas. Mari Bapak Ibu bernapas lebih dalam. Sekarang mari kita bernapas dalam 4 hitungan, menghembuskan dalam 4 hitungan juga. Mari kita mulai. Amati tubuh yang terasa lebih rileks saat mengeluarkan napas. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dan dagu. Kemudian kedua bahu, lengan atas, dan jari jemari Anda. Amati nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat ini. Mari tarik nafas, tahan 4 detik, keluarkan dalam 4 detik. Amati pikiran Anda saat ini. Apakah yang Anda pikirkan saat ini? Apakah pilihan yang akan Anda lakukan setelah ini? Baik, kita akhiri lagi dengan 1 kali napas yang lebih panjang dan perlahan. Mari kita hitung dalam hitungan 5 untuk menarik napas, dan 5 hitungan juga untuk membuang napas. Mari kita mulai. Mari lepaskan. Ya Bapak Ibu, silakan lanjutkan kembali kegiatan dengan membawa perasaan yang lebih tenang, pikiran yang lebih fokus, dan tubuh yang lebih rileks. Terima kasih. Kasih tepuk tangan untuk kita semua. Bagaimana rasanya setelah mengikuti teknik stop
sudah rasanya sudah plong ya bebas ya. Kegiatan tadi dengan beban-beban tugas yang barusan itu sudah plong ya. Apa yang dikatakan? Sudah. Baik, untuk selanjutnya ini masih ada tugas yang harus kamu lakukan. Tapi saya mau lihat dulu ya yang barusan itu sudah selesai ya. Belum. Diferensiasi tugas yang akan Anda kerjakan ya, ada 3. Yang pertama audio, yang akan Anda diskusikan kembali berlanjut untuk pertemuan berikutnya. Audio akhirnya Anda bisa membuat dengan dialog suara saja boleh. Kemudian ada yang menggunakan YouTube, silakan. Nanti membuat seperti contoh-contoh yang tadi gitu ya. Kemudian satu lagi ada yang menggunakan foto paper gitu. Di sini ada satu video akan saya share kembali ya. Ini ada opini tentang ini salah satu contoh yang kamu bisa ya ini kalau ingat-ingat Reggie, Sammy, Izzy, tugas Anda perhatikan, nanti berikan pendapat untuk kamu bagaimana menggunakan opini. the friends have different opinions. Sammy, Gabby, and Kelly are at the school library. The friends have heard about a fun coloring book and can't wait to look at it together. Finally, says Sammy. What do you think it's about? Asks Gabby curiously. They can't wait any longer. Oh, I saw a rainbow yesterday when I was chasing a mouse, says Kelly, turning to the next page. Now I wish it was lunchtime, says Sammy. You're always hungry, but bananas? Laughs Kelly, who doesn't like bananas. On the next page, there's a picture of an airplane. Gabby hops up to the corner of the book with delight. I love flying through clouds, exclaims Gabby. The friends continue to look through the book, but are surprised when Kelly suddenly backs away and hisses angrily. This scares Gabby, and Sammy looks up, feeling confused. Why are you upset, Kelly? It's just a picture of a lion, says Sammy. It seems as though Kelly doesn't like lions, thinks Gabby, hopping over to comfort Kelly with a hug. That is the symbol of the video. Ini ada di dalam link yang tadi. Ya, sebelum kamu kerjakan sekarang, what do you think about this film, this video? Ada yang bisa mengungkapkan? Tadi kan mendengar cerita salah satu bisa mengungkapkan. Ini menggambarkan tugas kamu nanti di dalam link yang saya berikan itu bermacam-macam. Nah, ini kamu berikan gambaran. Ada yang bisa atau mengulang kata-kata tadi. What do you think about this?
she asking to her friend, why is he upset by this looking at the video? Ya. Ini. Nadia, dan remember, masih ingat gak? Audionya, memorinya harus tajam. Kayak saya lihat, kebenarannya very nice. Itu tadi ada yang bilang. Ada lagi? Okay, thanks for your answer. It's good job. I believe that today the student you still confused about the learning opinion. I hope you after learning today what opinion, I believe that you can give the opinion asking using asking opinion in the situasi where do you position. Jadi ketika kita setelah tahu menggunakan materi opini ini, pakai gunakan di mana mau di tempat di posisi di kelas itu kamu terapkan ya. So you can explain someone to operate school to make. I think today it's enough that about the motivation, about the solution, about the learning in this class. I think enough and finish. Thanks for your attention. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut ke depan, tugasnya dikumpulkan. Terima kasih semuanya. Anak-anak sekalian, terima kasih hari ini sudah melakukan simulasi pembelajaran. Ini adalah pembelajaran yang diharapkan terjadi di kurikulum merdeka. Kalian sudah di kurikulum merdeka? Belum ya? Kurikulum merdeka itu adalah di mana pembelajaran itu harus menyenangkan. Ada dari teman-teman anak-anak sekalian yang sekolahnya takut? Enggak? Ya, misalnya tatkala Bapak yakin kalau gurunya Pak Yudi nggak pada takut ya. Dari tadi Bapak melihat senyuman yang ditahan-tahan dari kalian. Ya, berarti kan menyenangkan ya. Tapi ada beberapa guru yang mungkin Anda takuti, ada nggak? Ada ya. Nah, itu berarti dia belajar di merdeka. Belajar merdeka itu bagaimana? Belajar merdeka itu tatkala guru itu sudah dinantikan dan guru tidak memberikan materi. Guru itu hanya memfasilitasi kalian. Ya, kalian sudah pada pintar semua nih. Pada saat ini belajar dimanapun dengan sumber bacaan dimanapun kalian sudah bisa menguasai. Kalau Pak Yudi menyampaikan besok kita belajar tentang opinion, berarti kalian sudah search di rumah, sudah menguasai. Kalian tinggal berdiskusi dengan gaya kalian. Yang senang bercerita, presentasi, kalian bisa ngobrol. Yang senang gambar, kalian bisa menggambarkan sebuah orang yang ada dengan menggunakan gambar. Yang senang lagu, opini yang ada di masyarakat itu bisa dibuat sebuah lagu diceritakan kembali dari ya. Jadi itu yang membuat kurikulum ini menyenangkan karena itu sesuai dengan passion kita. Passion kalian itu apa? Gimana sih?
Itu mungkin yang ingin Bapak sampaikan, bahwa terciptanya kelas yang menyenangkan, well-being, itu berarti capaian dari lingkungan belajar kalian sudah tercapai. Apalagi kalau ruangannya adem. Iya, enak ya? Udah pengen ruangannya adem? Kalau ruangannya adem, pakai gaya swap tadi, pasti terasa banget. Ya, seperti itu. Kalian juga bisa menyenangkan dengan bebas menyampaikan dan sebagainya. Jadi nanti ke depan diharapkan sebuah pembelajaran tatkala guru menyampaikan siapa yang mau berpendapat, ngacung semua. Karena kalian tidak tertekan dan senang dengan dalam lingkungan belajar. Mungkin itu saja yang ingin Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kelas berapa nih? 11, kelas 12 menyenangkan. Jadi bukan hanya stadium dulunya saja yang menyenangkan, tetapi pembelajaran di kelas juga harus menyenangkan. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan tepuk tangan kalian itu tanpa semangat, bukan karena ingin mengakhiri pertemuan ini. Ada yang begitu ya? Ini bapak gurunya ngomong aja